Halo Pace Bene, masih di Mea Culpa. Saya mau memperkenalkan satu orang kudus yang lain yang kebetulan pada hari ini diperingati. Nah, orang kudus ini adalah seorang Kapusin, seorang Kroasia, ya sekarang Montenegro, bagian dari Montenegro kelahirannya, meskipun dia meninggal di Italia. Namanya Leopoldo Mandic, seorang bapak pengakuan, meninggal di abad ke-20, masih orang kudus yang baru. Dia disebut sebagai pelindung penderita kanker. Dia meninggal karena kanker esofagus, saluran makanan dari tenggorokan ke perut ini. Ya, biasanya tanda-tandanya katanya sulit menelan dan berat badan menurun. Nah, itu biasa dialami oleh penderita kanker esofagus ini. Dan dia meninggal ketika para saudara Kapusin yang berpakaian seperti ini di sekeliling dia berdoa dengan lagu Salve Regina. Ketika sampai pada kalimat Oh Clemens, Oh Pia, Oh Dulcis Virgo Maria. Lagu selesai, Leopoldo Mandic meninggal dunia. Requiescat in pace. Oke, saya mau buat keterangan sedikit siapa dia, bagaimana latar belakangnya, bagaimana proses pendidikannya, bagaimana masa imamatnya, bagaimana kematiannya, dan siapa dia dipandang oleh gereja. So, kita mulai dari kisah awal hidupnya. Dia terlahir dan diberi nama Bogdan Ivan Mandic. Tempat lahirnya di Herceg-Novi, itu dalam bahasa aslinya, tetapi dalam bahasa Italia Castelnuovo. Maka dia sering dinamai Santo Leopold Mandic Castelnuovo, a Castelnuovo. Dia lahir tanggal 12 Mei 1866. Dia merupakan anak ke-12 dari pasangan Dragi Kazarevic dan Peter Anton Mandic. Ayahnya seorang yang bekerja di tepi laut, Laut Adriatik, dan mereka hidup dengan sejahtera di sana. Tapi ada satu masalah, bahwa Leopold Mandic memiliki postur tubuh yang tidak normal. Tinggi badannya hanya semeter lebih, begitu dikatakan, dan itu mengganggu keyakinan dirinya, kepercayaan dirinya, dan pergaulannya dengan teman-temannya. Cara berjalannya pun tidak normal, katanya pincang, dan tubuh mungilnya juga menjadi perhatian banyak orang, sehingga secara fisik dia dipandang kurang. Tetapi secara rohani dia memiliki keistimewaan. Tingginya 1,35 meter, berbadan pendek. Tetapi begitulah dia akhirnya masuk ke seminari kecil yang dikelola oleh Kapusin, seperti baju yang saya pakai ini. Pada waktu itu sudah sekitar 2 abad di tempatnya Kapusin berkarya. Kapusin sendiri sudah muncul tahun 1520-an, 1525 sudah muncul. Lalu dia mengenal Kapusin, lalu dia masuk ke biara Kapusin dan menjadi frater. Tahun 1888 dia menerima kaul kekal. Berarti beda 230 tahun dari saya. Saya menerima kaul kekal tahun 2018. 230 tahun. Oke, masa imamatnya. Tanggal 20 September 1890 Mandic ditahbiskan menjadi pastor di Basilika Santa Maria della Salute di Venice di usia 24 tahun. Pada waktu itu masih memungkinkan, dulu kala ketika sistem pendidikan belum seteratur dengan format sekarang ini. Dia sangat ingin berkarya di kampung halamannya di Eropa Timur, meskipun akhirnya dia banyak menghabiskan waktunya di Italia. Ya memang akhirnya Ordo beberapa kali menugaskannya di Regio Eropa Timur untuk mendidik anak-anak di seminari. Tetapi akhirnya dia juga menghabiskan banyak waktu, bahkan menghabiskan sisa hidupnya di Italia, menjadi bapak pengakuan
Dan dia sangat terkenal karena perannya sebagai bapa pengakuan, tempat mengaku dosa. 12-15 jam satu hari dia habiskan di ruang kecil, di bilik kecil untuk menerima pengakuan dosa. Biasanya begitu, saya dengar juga cerita dari para saudara Capuchin yang studi di Italia. Mereka memiliki banyak perhatian untuk menerima pengakuan dosa. Capuchin dikenal di Italia sebagai bapak pengakuan, begitu saya dengar. Sementara di tempat kita sakramen pengakuan dosa sepertinya kurang terkenal, kurang diminati. Dan begitulah dia lakukan sampai puluhan tahun. Dia meninggal tahun 1942, berumur 76. Dan sejak tahun 1906 dia konsisten setiap hari melakukan tugas itu. Itu berarti selama 36 tahun dia berada di sana setiap hari 12-15 jam untuk menerima pengakuan dosa. Butuh perjuangan yang istimewa untuk setia melakukan pekerjaan seperti itu. Ya, kalau itu menyenangkan. Kalau ternyata itu menjenuhkan mendengarkan keluh kesah orang, energi-energi negatif dari orang dikeluarkan, tentu butuh semangat doa, askese, meditasi yang kuat dari Santo Leopoldo Mandik supaya sanggup menerima cerita-cerita buruk atau ya dosa-dosa, kisah tentang dosa orang banyak itu. Lalu bagaimana tentang kematiannya? Saya tadi di awal sudah katakan bahwa dia menderita kanker esofagus dan dia menjadi pelindung para penderita kanker. Dia terjatuh di lantai pada suatu kali ketika kesehatan fisiknya sangat menurun sangat drastis, dan dia akhirnya dibawa ke selnya, ke kamar kecilnya. Mungkin kamar saya lebih besar sedikit dibanding dulu yang hanya ada satu dipan tempat tidur dan satu meja kecil. Dan para saudara mengelilingi dia sambil menyanyikan lagu Salve Regina. Dan pada kalimat terakhir lagu itu, Leopold Mandik meninggal. Dia pernah dipenjara sekali waktu ketika dia masih pastor muda karena pengaruh dari Perang Dunia Pertama. Dia tidak mau mengkhianati kenegaraannya, tetapi di saat yang sama dia juga tekun dalam hidup rohaninya. Ya, dia akhirnya dipenjara, tetapi selamat juga dari penjara itu, terlepas juga dari penjara itu. Oke, seperti tadi saya sudah katakan, dia dikenal sebagai rasul tempat mengaku dosa, juga rasul kesatuan. Dia memiliki semangat yang istimewa untuk kembali menyatukan gereja Ortodoks dengan gereja Katolik. Dan dia memiliki satu rumusan doa yang khas katanya, rumusan doa ekumenis untuk kesatuan gereja ini. Saya belum temukan teksnya. Ada beberapa quotes, kata-kata mutiara yang diucapkan oleh pastor ini, Santo Leopoldo Mandik. Yang pertama pantas dicatat, ya, kamu mengatakan saya baik, tetapi ini yang dikatakan, ketika kamu berlutut di hadapanku untuk mengaku dosa kepada Bapa, kamu akan temukan bahwa cinta kasih Bapa melampaui yang kamu harapkan. Kamu mungkin mengatakan aku baik karena mau duduk di sini belasan jam. Tetapi ketika kamu berlutut di hadapanku untuk mengaku dosa, kamu akan merasakan belas kasih Allah yang ada di luar dari yang kamu bayangkan. Itu dia katakan. Lalu hiduplah damai, begitu katanya di lain kesempatan. Dan satu lagi, milikilah iman, berimanlah katanya, sebab Allah kita itu adalah serentak dokter dan obat. Berimanlah selalu, sebab Allah kita itu adalah serentak dokter dan obat. Ya, dia menderita penyakit dan dia sepertinya merenungkan sakitnya itu dengan sampai pada rumusan ini. Itu beberapa informasi dari Santo Leopoldo Mandik, OFM Capuchin yang bisa saya bagikan. Semoga sesuatu bisa kita petik. Yang pertama, kesetiaan dalam tugas ya. Sampai belasan jam setiap hari menerima pengakuan dosa, bukan demi uang, bukan demi pendapatan, tetapi demi pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan tidak menjadi hambatan bagi dia untuk menjadi berkat bagi orang, untuk memberikan dari dirinya kepada orang lain.
Dia memiliki kekurangan fisik. Tingginya hanya 1,35 meter katanya. Sangat pendek. Tetapi dia menjadi berkat, bahkan menjadi seorang kudus di dalam gereja. Lalu dia tokoh dan teladan dalam hidup beriman. Sebagaimana dia katakan, milikilah senantiasa iman. Dan kamu akan menemukan Allah sebagai dokter dan sebagai obat. Pace e bene.